Assalamualaikum Pak Gia. Gimana Mas? Kita akhirnya sudah sampai di rumah Mas. Kembali ke habitat. Setelah berapa hari kita ke Jogja? 5 hari, 4 5 malam. hari 4 malam. Nah, kita kemarin berangkat jam 12 malam ya? Ya, jam 12 malam kita siap-siap. Perjalanan kurang lebih berapa jam? 7 sampai 8 7 sampai 8 jam ya. 7 sampai 8 jam. Kita pagi-pagi udah nyampe Jogja. Untungnya kita sewa motor. Itu, paling Bagus ya. utama. Ternyata Jogja suasananya sama, cuman Suasana jalan. nggak ada yang berubah. Ya itu yang bikin kita aja tuh kayak kenangan day yang lalu kita ke Jogja itu masih Betul, ada. betul, Nggak betul. berubah. Terus perubahannya cuma di jalan aja, Bang. Ya jalan banyakan yang satu Jadi arah satu sekarang kayak gitu kan. Cuma Malioboro sekarang sampai sore ya, baru setelah jam berapa nggak boleh Setelah ada jam orang? 6 Hah? sampai jam 9 itu jalan ditutup. Oh, Nggak ditutup. boleh ada yang lewat. Setelah jam 9 baru boleh. Baru dibuka. Pagi juga masih boleh berarti ya. Biar mungkin wisatawan yang datang ke situ bisa nikmatin, Bay. Jalan-jalan di Bener. Malioboro itu. Tapi suasananya nggak berubah, malah banyak tambahan-tambahan. Itu dirapihin ya katanya. Pedestrian digedein, terus yang jualan di pinggir jalan dipindahin. Ya. Apa namanya teh tempatnya teh? Yang di Jogja? Yang tempat dagangnya. Tempat dagangnya? Teras Teras Malioboro. Nah, kemarin tuh kita kalau nggak salah pagi-pagi pas nyampe di sana kita udah nyobain apa? Gudeg ya? Pagi-pagi itu kita Nyobain gudeg ya? nyobain sarapan yang emang dia pagi-pagi tuh. Ya benar-benar pagi-pagi. Nah, kemarin kita dapat salah satu gudeg legendaris yang gua denger nih infonya. Ini gudeg itu katanya udah 100 tahun, Mas. Lama juga ya. Serius. Jadi gudegnya namanya gudeg lindu ya? Gudeg lindu. Gudeg lindu itu katanya udah ada sejak zaman kolonial. Oke. Zaman kolonial. Jadi nih kalau gue baca ya, banyak pihak yang mengklaim jika Mbah Lindu adalah penjual gudeg tertua di Yogyakarta. Katanya udah 100 tahunan. Namun Mbah Lindu tuh nggak ingat kapan sebenarnya tepatnya. Cuman yang dia ingat tuh saat zaman kolonial. Jajahan ya. Betul. Jadi tempatnya berjualan itu dari dulu hingga kini nggak pernah berubah. Oke. Gitu. Jadi jalannya itu ada di Jalan Sosrowijayan. Di depan depan Hotel Garage Ramayana. Garage, Hotel Garage-nya Ramayana. Betul. Berarti tempatnya nggak pernah berubah nih. Nah, terus tuh gudegnya unik ya? Unik banget. Menurut tuh gimana gudegnya? Gini, mungkin ada beberapa gudeg di Jogja. Nah, ini salah satu keunikan yang ada di gudeg Lindu. Dia itu ciri khasnya manisnya itu si gudeg itu manisnya khasnya gudeg lah manis, cuman beda. Manisnya gimana menurut lo? Dia nggak terlalu manis, cuman agak pedesnya, ada pedesnya tuh. Ada pedesnya? Ya, si gudeg ya, kita ngomong gudegnya ya? Dari si gudegnya, mungkin dari nangkanya. Terus penyajiannya juga, kreceknya itu bukan krecek utuh, tapi krecek yang dia hancurin. Udah ditumis sama tempe. Oh, ada tempenya. Tempe, ya. Betul, ada tempenya. Nah, keunikan yang kedua, itu katanya pernah masuk Netflix. Jadi salah satu makanan yang ada di Asian Street Food Season 3, nah itu salah satunya di Gudeg Lindu. Oh, dia masuk? Dia masuk di sana, Gudeg Lindu. Nah itu salah satu, jadi makanya nggak heran kalau misalnya pas kita ke sana tuh ramai banget. Menurut lo opornya gimana, Mas? Nah, opornya mungkin semua balik lagi ke selera. Enak sih enak, cuman dia itu termasuk opor yang ayam ketika disajikan itu si ayamnya bukan yang basah tapi kering. Ya, kreceknya menurut lo gimana? Kreceknya enak menurut gua. Kalau dibanding yang gua selama perjalanan gua ke Jogja dari zaman dulu sampai sekarang, gue baru nemuin ini gudeg ini kreceknya enak sih. Kreceknya enak karena kalau nggak salah yang gue juga dapet infonya tuh dia itu gunain bumbunya tuh yang strong. Jadi rempah-rempahnya lebih strong dibandingin yang lain-lain. Jadi bener-bener cita rasa bumbunya originalitasnya lebih kerasa lagi. Ditambah dia udah dihancurin kreceknya, ditambahin sama tempe. Betul. Nah itu nikmat banget jadinya. Nah ini ada lagi nih. Nah ternyata turut berduka cita juga, jadi pada tanggal 12 Juli 2020, Mbah Lindu tuh udah meninggal dunia pada usia 100 tahun. Oke. Nah, jadi sekarang tuh yang lanjutin tuh anaknya, namanya Mbak Ratiah, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa gue dapat, jadi ini turun-temurun, Mas. Ya, sudah ini apa? Turun-temurun banget. Ada legasinya ya? Legasinya, jadi nggak bakal kita kehilangan cita rasa gudeg yang original, karena si Mbah Lindu udah mewariskan ke anaknya. Resepnya, makanya rasa aslinya juga nggak pernah hilang. Karena kayaknya sih penerusnya si Mbak Ratiahnya ini juga ikut jualan sama Mbah Lindunya dulu sebelum Mbah Lindu meninggal. Nah jadi emang bisa dipastikan ini salah satu kuliner legendaris yang ada di Jogja. Yang wajib didatengin karena udah usianya 100 tahun. Kapan lagi nyobain gudeg yang udah umurnya 100 tahun. Selain di daerah itu berarti KW-KW itu. KW.
Harga, menurut lo gimana? Buat wajar, karena standar untuk daerah ya. Standar daerah, karena standar daerah menurut gue sih harga itu dia masih aman lah di kantor. Masih aman. Ya kapan lagi, maksudnya daripada lu bikin sendiri, nyari-nyari sendiri, harga 20 sampai 25 ribu. Dengan porsi sebanyak itu, kayak gitu, dengan cita rasa khasnya, gudegnya, opornya, kreceknya. Wajar jika lu spend 20 sampai 25 ribu. Lu makan berapa kemarin? 25 ribuan ya? Gua 50 ribu. 50 ribu? Gua 2 kali nambah. Saking enaknya pagi-pagi kita belum makan ya. Masih kosong. Kalau di Google tuh infonya dagangnya dari jam 6. Tapi kalau gue cari-cari info katanya jam 5 atau setengah 6 dia udah buka sih. Oh iya? Kayak gitu. Nah kita kalau agak telat-telat dikit itu mungkin nggak kebagian. Nggak kebagian, makanya untung banget. Antrinya tuh panjang parah banget. Ya? Parah banget. Untung pas kita datang tuh masih agak lumayan. Ya. Nah pas kita cabut tuh ramai banget. Kayak gitu. Udah. Luar biasa. Yes. Nah mas, kan pas siang-siang kita ke Malioboro tuh. Ya. Yang lu jalan apa? Ada mall apa sih di situ? Ada bukan Mall Ambarukmo, aduh. Bukan Malioboro Mall. Malioboro Mall. Ya. Yang katanya lumayan kalau misalnya panas kita bisa main di situ. Kita ngadepin di situ. Kita ngadepin di situ. Pedestrian asik ya? Wah, asik sih. Dia jalannya besar, terus mungkin dari pemerintah juga udah ngebikin tuh untuk yang jalan ke arah sampai ke apa itu museum. Itu arah jalan ke sana, arah pulang itu kita harus di seberangnya. Walaupun pada prakteknya belum bisa ngikutin. Betul. Cuman niat dari pemerintah bagus kan? Bagus, dan penataannya udah rapi banget itu. Udah rapi. Beda banget sama Jogja mungkin yang sebelum pandemi kita kunjungin. Betul. Sekarang udah lebih rapih lagi, lebih enak, lebih nyaman. Terus, nah, pas malam kita karena dari pagi udah makan gudeg, karena kita khusus banget hari pertama makan gudeg, kita pergi ke Gudeg Pawon. Nah, Gudeg Pawon. Rasakan sensasi makan gudeg asli di langsung rumah. Dari dapur. Dari dapur. Nah, waktu sebelum gue berangkat, gue kaget karena gue taunya Gudeg Pawon itu bukanya malam di atas jam 8, bahkan katanya jam 10 sampai pagi. Ya. Dengernya dulu. Nah, terus pas gue cek Google kemarin sebelum kita ke sana, sambil minum mas, gue tuh kaget ternyata Gudeg Pawon itu bukanya sore sekarang. Bukanya sore dari jam 5 atau jam setengah 6 atau jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, ternyata gue cari-cari info, ternyata semenjak pandemi. Oh, semenjak pandemi. Semenjak pandemi, jadi berubah. Dulu sebelum pandemi emang bukanya malam. Sampai subuh ya? Sampai subuh, gini hari lah ini ya kalau sampai habis. Cuman karena pandemi, kan pemerintah menjaga jam buka malam. Ya. Nah, dari pemiliknya, Pak Suwarto, nah itu merubah jam bukanya. Jadi lebih ke sore sampai malam jam 10-an. Gitu, karena mengikuti peraturan pemerintah. Nah, kalau menurut gua, Gudeg Pawon ini selain tempat makan, itu juga tempat destinasi. Ya, betul. Rame ya? Iya. Dan dimanjakan dengan kenapa? Aura Jogja. Aura Jogja, kenapa? Gimana? Lu masuk, datang. Kan gue nanya tuh, kira gue, warteg gitu. Ternyata masih di dalam. Terus? Gue masuk tuh ke dalam. Suruh pas masuk, suruh belok. Lah, kok kesini? Oh, ternyata sensasinya itu di situ. Di situ. Kita masuk, kita berdapur. Bertransaksi dengan penjual itu langsung di dapur. Dan ternyata gue juga salah di situ. Kenapa? Tempat tuh tidak hanya di situ, Bay. Harusnya kita masih bisa explore. Masih ada ke dalam lagi? Ada ke dalam lagi, itu kayak lesehan gitu, Bay. Jadi tempat buat makannya. Iya, jadi ada di belakang dan di depan ternyata. Jadi kalau emang kita mau explore lagi habis ngambil makanan, kita pesan, itu kita duduk di belakang lagi. Betul. Untuk lesehan. Nah, gue mau ngasih tahu juga, Mas. Nih, Gudeg Pawon nih. Ini ada fakta-fakta unik nih. Jadi selain tadi yang kita bilang, jadi dia kalau banyakan kan gudeg-gudeg tadi yang kita ngomong kayak gudeg Lindu tadi kita ngomongnya kan di etalase. Salah satu keunikan nih Gudeg Pawon itu katanya disajikan langsung di dapur. Gitu kan. Makanya disebut namanya pawon. Yang artinya bahasa Jawa artinya dapur. Makanya disebut Gudeg Pawon. Dapurnya itu sangat tradisional, masih menggunakan tungku bata. Kalau di sini masih bisa lihat. Langsung. Hangat-hangat, masih pakai api kayu bakar. Betul. Jadi selain kita masuk ke dapur, aromanya tuh wangi. Ya, kita langsung mencium aroma wangi ya. Nah, jadi kan ada visualnya nih. Kebayang Gudeg Pawon tuh gimana tempatnya. Makanya kita bisa nyium langsung aroma wangi dari proses pemasakannya tersebut. Nah, ini udah berdiri dari tahun 1958. Setelah penjajahan berarti ketemu Ibu Lindu ya. Aduh, belum. Sekarang dikelola oleh namanya Bapak Sumarwanto. Ya. Itu generasi keduanya dari Gudeg Pawon. Ya. Kayak gitu. Nah, gue sekarang mau ngangkat nih, karena unik juga nih infonya nih. Berbeda dengan gudeg pada umumnya, ini rasanya yang manis. Nah, ini kan kita termasuk salah satu penggemar Gudeg Pawon ya. Karena setelah kita makan di sana, kita langsung bilang, wah ini
salah satu gudeg terenak di Jogja. Jadi kalau emang belum ke Gudeg Pawon, belum ke Jogja. Langsung ngasih rate kita. Kita ngasih rate ini termasuk rate-nya yang 10/10 lah kalau gua. Enak banget. Kayak gitu. Nah, jadi gudeg pada umumnya kan rasanya manis. Nah, gudeg yang satu ini walau kelihatannya sama, tapi yang kita bilang pedes gudegnya. Pedes. Dan gurih. Gurih banget. Karena kan gudeg manis. Ya. Ini pedes dan gurih. Salah satu gudeg yang looks-nya sama, tapi cita rasanya luar biasa. Jadi buat kalian yang doyan makan gurih-gurih, pedes-pedes, kalau ke Jogja Gudeg Pawon. Kayak gitu. Makanya nggak salah kalau ngantrinya parah. Ya. Ini mah bukan objek makan, bukan tempat makan, objek wisata. Wisata kuliner. Wisata kuliner maksudnya. Wisata kuliner ya. Opornya juga enak ya, yang lu bilang basah kan? Nah itu, basah, dia gurih. Dan penyajiannya ditambah kreceknya nih. Nah, kreceknya gimana? Unik. Dia kenapa? Krecek utuh. Oh ya, beda tadi. Tadi kan kreceknya nggak dicaca-caca. Nah, jadi kalau bedanya gudeg Lindu tuh, gudeg Lindu dicaca-caca, kalau gudeg Pawon kreceknya utuh. Tuh. Jadi lu kayak makan agak lembut banget emang itu krecek. Betul. Ada satu tempat gudeg juga, dan udah bekan juga di Jogja, namanya Gudeg Mercon. Ya. Nah, kalau di Jogja kan yang paling terkenal tuh oseng merconnya kan? Oseng betul. mercon. Nah, ini Gudeg Mercon. Yang pedesnya emang sebenarnya dari si oseng merconnya. Nah, salah satu tempat yang gue suka untuk makan, itu di pinggir jalan banget, bener kan? Pinggir jalan banget. Saking penuhnya kita nggak kebagian tempat. Sangat. Karena kita datang pas jam peak-peaknya. Betul. Makanya kan emang masih kenyang, sambil ya udahlah makannya ntar di rumah aja. Tapi kita sempetin ke Gudeg Mercon Butina. Nah, Gudeg Mercon ini kalau nggak salah dari Butina, dari Malioboro nggak jauh. Nggak jauh. Kurang lebih 10 menit. 10 menit, benar. Naik motor ya. Naik motor 10 menit. Naik mobil juga kurang lebih 10 menit. Kalau jam malam ya? Jam malam. Soalnya dia bukanya juga malam. Waktu pernah nanggung jamnya. Ya. Sebelum jam 9 ke sana masih tutup. Ternyata bukanya enak tuh kalau sana tuh jam setengah 10-an katanya. Emang ya yang buat lapar tengah malam atau misalnya habis ya kan jogging kan. Jalan Magelang kan. Dan emang kalau lu lihat itu penikmat ya banyaknya anak muda. Iya. Pas banget tuh. Jadi abis minum ya kan, kena cabe biar mata melek lagi kalau bawa mobil. Emang pedes sih, pedes dari oseng merconnya. Itu pedes banget. Nih, gue juga kasih tahu lu nih beberapa fakta unik yang gue dapetin tentang Gudeg Mercon Butina. Selain bukanya yang malam, jadi Gudeg Butina ini bisa dibilang tidak biasa dan punya keunikan karena yang tadi kita bilang yang namanya pedes sama gurih. Ya. Sesuai dengan namanya, ada kata mercon, ini berarti rasanya pedas. Dominan dan parah pedasnya sih. Dan Meledak. Tapi dia punya ayam bakar, makan ayamnya nggak? Enak. Ayam bakarnya parah. Sama sate ayam. Ya, gue nggak tahu ya. Gue juga pernah masak oseng mercon Butinah juga. Ini jangan-jangan adik kakak atau emang sama-sama yang satu bukan bikin gudeg, yang satu osengnya nggak bisa. Ayam bakarnya parah. Ya. Rasanya enak banget. Ayam bakarnya tuh manisnya masih gurih gitu, nggak yang terlalu medok banget ya gitu kan. Nah, terus di sini kreceknya tersebut ditabur dengan ranjau cabai yang ekstra pedas. Ya. Belum lagi ada tambahan sayur lombok hijau. Lombok hijau yang membuat ya rasanya meledak-meledak, makanya kayak mercon kayak gitu kan. Dar der dor. Gimana rasanya? Nah, gitu. Rasanya mantap pokoknya. Nah, terus yang paling unik juga kalau gudeg Lindu makannya di dalam tempat. Dalam. Gudeg Pawon di dalam tempat, ya kan? Kalau gudeg Mercon ini pinggir jalan. Hujan bubar. Makanya kemarin kita nggak sempat dapat tempat, akhirnya kita makan di hotel. Nah, video makan di hotelnya ini keren banget. Karena hotelnya top. Kita nginep di Port Akui ya? Port Akui, tematik sekali. Nah, kalau penasaran, ntar videonya di episode selanjutnya, kita kasih lihat pic hotel yang namanya Port Akui. Port Akui. Nah, ini kita kasih lihat makannya dulu. Push. Nah, yang unik lagi mas, dia itu informasinya, itu mulai ada sejak tahun 92. Pemiliknya bernama Ibu Ngatinah, dan biasanya dipanggil Butinah. Butinah ini sudah sejak lama juga menjual gudeg. Nah, namun sekarang digantiin sama putrinya yang nama Bu Parni. Betul. Jadi kalau lu tarik cerita semuanya, mulai dari Gudeg Lindu, Gudeg Pawon, sama Gudeg Mercon ini, semua itu udah diwariskan ke generasi selanjutnya gitu kan. Berarti yang namanya makanan-makanan khas tradisional Indonesia itu emang harus dijaga. Ya, harus dijaga. Betul. Dengan cara melestarikan makanannya. Dan jangan lupa, kita kalau main ke daerah, jangan makan yang namanya McD. Jangan ke mall-mall. Jangan makan KFC. Main yang namanya kalau kita ke Jogja, jangan lupa nyobain yang namanya gudeg. Betul. Gitu. Karena sensasi ini nggak bakal pernah hilang.
Kayak gitu, makanya kita harus ngelestariin sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Terima kasih, Merdeka. Nah, yang gitu. Kembali ke Jogja. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa mana. Terhanyut aku akan nostalgia, luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian berselera, orang duduk bersila.